Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hidayatul Azkia. Di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, yaitu tentang wajib haji. Wajib haji adalah bagian di dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan. Jika ada yang tertinggal, maka diganti dengan dam atau denda. Hajinya tetap sah setelah membayar dam. Kemudian, apa sih perbedaan rukun haji dengan wajib haji? Rukun haji berarti perbuatan yang apabila tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Kalau wajib haji berarti sesuatu yang perlu dikerjakan. Namun, sah atau tidaknya itu tidak tergantung atasnya karena boleh diganti dengan dam. Kemudian wajib haji sendiri itu ada yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, melempar 3 jumroh, tidak melakukan hal yang diharamkan, dan yang terakhir ada tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Kemudian ada mikot haji. Mikot sendiri itu artinya batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram. Yang pertama, mikot zamani. Mikot zamani itu artinya waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Kemudian ada juga mikot makani, yaitu tempat untuk memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji. Yang pertama, bagi orang yang tinggal di Mekah, maka ihramnya di rumah masing-masing. Kalau bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, maka mikotnya itu di Zulhulaifah. Kemudian bagi orang yang datang dari, misalnya kita ada di Indonesia, maka mikotnya itu di Yalamlam. Untuk lebih detailnya, bisa kalian baca sendiri di buku LKS. Ya, kemudian ada sunnah haji. Sunnah haji berarti hal-hal yang dilakukannya maka akan mendapatkan pahala. Yang pertama itu mendahulukan haji daripada umroh, kemudian mandi sebelum memakai ihram, 3 sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian memperbanyak talbiyah, zikir, dan berdoa, kemudian mencium hajar aswad, minum air zam-zam, dan juga masuk Ka'bah. Itu termasuk ke dalam sunnah haji. Kemudian ada larangan, berarti hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, bagi laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai yang menutupi mata kaki. Kemudian bagi perempuan itu tidak boleh memakai cadar, kemudian memakai sarung tangan. Kemudian bagi laki-laki dan juga perempuan, yang pertama ada menyisir rambut kepala, memburu binatang darat, mengucapkan kata-kata kotor, menebang pohon di tanah suci, bersenggama, dan juga memotong kuku atau bulu kepala. Ya, sebenarnya masih ada banyak hal-hal larangan yang tidak boleh dilakukan. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di LKS. Kemudian ada dam atau denda. Dam ini berarti dibayarkan ketika ada seseorang yang melakukan ibadah haji namun dia itu melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Misalnya ya, yang pertama itu melanggar berupa melakukan senggama atau bersenggama ketika melakukan ibadah haji, maka damnya itu berupa menyembelih 1 ekor unta. Kemudian jika tidak mampu, maka dapat diganti dengan menyembelih 1 ekor lembu. Jika tidak mampu, maka diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kemudian jika masih tidak mampu, maka bisa diganti dengan membayar atau memberikan makan kepada fakir miskin seharga 1 ekor unta. Nah, denda ini itu dikiaskan sebagaimana orang yang melakukan hubungan intim ketika di bulan Ramadan. Kemudian, denda bagi orang yang membunuh binatang di tanah suci, dia itu bisa memilih 3 di antara pilihan berikut. Yang pertama, dia bisa menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Kemudian pilihan yang kedua, dia itu bisa
bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, dia itu juga bisa berpuasa dengan ketentuan 1 mud itu 1 hari berpuasa. Kemudian jika melakukan larangan haji seperti mencukur rambut kepala, memakai pakaian yang berjahit, kemudian memakai harum-haruman, kemudian memotong kuku, bersenggama, maka damnya itu bisa memilih di antara 3. Yang pertama itu menyembelih 1 ekor kambing, yang kedua bisa dengan bersedekah kepada 6 orang fakir miskin berupa 9,3 liter makanan, atau juga dengan berpuasa 3 hari. Kemudian jika melaksanakan haji secara tamatu atau kiron, maka damnya itu yang pertama menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Kemudian yang terakhir, jika meninggalkan salah satu wajib haji, maka damnya itu seperti dengan melakukan haji tamatu atau kiron seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.